Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi. Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Sabtu 13 Juli 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRD Banjarmasin, diantaranya. Wali Kota Banjarmasin akan meningkatkan pengawasan kegiatan warga saat berada di ruang publik. Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan kembali terjadi di Kota Banjarmasin. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadlian Syah. Lintas Banua Pagi. Kita ke informasi yang pertama. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat, menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Jabri Zamzam. Berikut laporan Juma Muhammad. Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Jabri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah, peran keluarga khususnya orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Ini kan kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait dalam hal pembinaan. Ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah, atau kepada guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdus Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan. Masalah yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Jabri Zamzam tentang aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim diturunkan di 4 titik berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Belitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya. Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
kita beralih ke informasi berikutnya. Nah, kali ini pendengar, aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan kembali terjadi di Banjarmasin. Belasan aset milik Sekolah Dasar Negeri atau SDN Teluk Tiram 1 di Kecamatan Banjarmasin Barat raib dibobol maling. Berikut laporan Lukmanul Hakim. Belasan fasilitas milik Sekolah Dasar Negeri SDN Teluk Tiram 1 menjadi sasaran aksi pencurian. Barang-barang yang hilang tersebut diantaranya meliputi belasan kipas angin, mesin pompa air, hingga alat pengeras suara sekolah. Aksi pencurian ini diketahui berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026 lalu. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah mengungkapkan, aksi kriminalitas ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan sebelum ia menjabat, peristiwa serupa sudah kerap berulang. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Kondisi tersebut jelas berdampak langsung bagi warga sekolah. Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan, otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nah, nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin tuh pulang ke rumah untuk buang air kecil, buang air besar, sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersih itu kan ada Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas pulang. Gitu. Kalau untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin loh kayak gini nah sama kipas angin. Tapi karena kipas anginnya banyak hilang, jadi kepanasannya mereka. Selain aksi pencurian, lokasi sekolah yang berada di tengah permukiman padat ini juga kerap dijadikan tempat aktivitas menyimpang. Di sekitar area sekolah, sekelompok remaja hingga orang dewasa kerap melakukan aksi meresahkan seperti mabuk lem dan minuman keras bahkan saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dan siswa seperti yang diungkapkan Naisha dan Zahwa. Pernah sih, mungkin kelas kami biasanya kacanya pecah karena dilempar batu gitu. Pas kami belajar yang pada minum-minum itu nyanyi-nyanyi, iya berisik. Khawatir lah. Ya kami takut kemarin. Kira bang kita takutan juga kalau belajar. Kamu tuh kada lihat, kada ikut. Tapi khawatirnya lagi ada kejadian-kejadian gitu. Menyikapi berbagai peristiwa tersebut, pihak sekolah telah melapor secara resmi ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Beberapa waktu lalu, Satpol PP Kota Banjarmasin juga sudah bergerak melakukan penertiban di titik-titik rawan tersebut. Kini, pihak sekolah pun berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Lukmanul Hakim melaporkan. Pendengar dan pemirsa, musibah kebakaran menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan KS Tubun, Gang Damai 2, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Jumat malam 12 Juli 2026. Kobaran api yang mulai terjadi sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah tersebut dengan cepat melahap mayoritas bangunan warga yang didominasi material kayu. Amukan api diduga kuat pertama kali muncul dari salah satu rumah warga hingga menghanguskan 4 unit rumah rusak berat dan 1 rusak ringan. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat lokasi yang berada di dalam gang sempit sebelum akhirnya berhasil dikuasai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, salah seorang warga terdampak yaitu Lini mengaku tidak bisa menyelamatkan barang harta benda berharga miliknya. Ia pun mengaku masih syok dan belum mengetahui harus mengungsi kemana usai tempat tinggalnya hangus terbakar. Jenguk api sudah jadi di atas nih. Laki ulun buka belum ke dalam situ. Apinya dari sebelah lah. Sebelah pon. Lagi domas. Kada tahu tuh tetangga. Langsung jadi bukan. Tetangga kakak-anakannya berbanding juga bagana di sebelah tuh. Posisi rumah yang di mana, di tengah lah? Yang di tengah nomor 2, ini kan pada ulun ini nomor 1, yang itu nomor 2, asam api di nomor 2 tuh. Apa yang bisa pian selamatkan tadi? Ada selambar baju dan ini baju tetangga. Tapi selalu. Banua Pagi.
Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 dalam Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan serapan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK agar lebih siap memasuki dunia kerja. Saat ini sekitar 80% lulusan SMK di Kalsel telah terserap baik bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan. Laporan Diki Munadi. Artinya juga siap berkolaborasi ya Pak? Ya, siap. Tapi kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan penyerapan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK melalui program Tracer Studi dan penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berdasarkan hasil Tracer Studi, sekitar 80% lulusan SMK di Kalimantan Selatan telah terserap ke berbagai sektor, baik bekerja di perusahaan, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan, data Tracer Studi menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya pelaporan status alumni setelah lulus. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya data penyerapan lulusan yang tercatat secara nasional. harapan di Kalimantan Selatan ini lapangan pekerjaan dulu disiapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau ada lapangan pekerjaan mungkin SMK kita tidak akan mengganggu. Artinya juga siap berkolaborasi ya Pak? Ya, siap. Tapi kita bukan hanya kolaborasi di antara kita sendiri, tetapi ada activity yang terkait dengan dunia usaha dan dunia industri. Tetap vokasinya itu tidak luput dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja. Sementara Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Disdikbud Kalsel Abdurrahman mengatakan, dari data tahun 2024 sekitar 17.000 lulusan yang terlacak, sedangkan tahun 2025 sekitar 16.000 lulusan. Dari data itu terlihat mayoritas lulusan SMK sudah bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan kuliah. Program dari kementerian namanya Tracer Study, yaitu pelacakan lulusan. Tahun 2024 itu sekitar 17.000 lulusan, tahun 2025 sekitar 16.000 lulusan. Dari data itu ada 10 indikator. Nah, memang dari indikator itu kalau kita lihat, kita punya data sebenarnya sekitar hampir 80% siswa kita itu bekerja. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan terus mendorong kerjasama yang lebih kuat antara sekolah dan dunia usaha, salah satunya dengan memaksimalkan program magang agar peserta didik berpeluang direkrut langsung oleh perusahaan. Ya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan, sebelumnya sebanyak 11 siswa terbaik dari berbagai SMK di Kalimantan Selatan mengikuti lomba kompetensi siswa bidang fashion teknologi di SMK Negeri 4 Banjarmasin sebagai ajang mengasah keterampilan dan juga kreativitas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi. Lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar sebagai wadah pengembangan kompetensi peserta didik vokasi. Kegiatan ini menjadi ajang bagi siswa terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan kemampuan sesuai bidang keahlian masing-masing. Salah satu cabang lomba yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan LKS tahun ini adalah bidang fashion teknologi yang dipusatkan di SMKN 4 Banjarmasin. Kompetisi tersebut mempertemukan para siswa terbaik dari berbagai SMK di Kalimantan Selatan untuk bersaing menampilkan keterampilan di bidang tata busana dan teknologi fashion. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 4 Banjarmasin, Siti Patmawati, mengatakan bidang fashion teknologi diikuti oleh 11 peserta dari berbagai sekolah se-Kalimantan Selatan. Mereka berasal dari sejumlah SMK negeri maupun swasta yang telah melalui proses seleksi di daerah masing-masing. Fashion teknologi karena di SMK 4 ada jurusannya makanya diadakan di SMK 14. Total peserta ada 11 sekolah. Iya, itu kan ini kan se-provinsi Kalsel, jadi ada dari contohnya misalnya dari SMK 1 Kandangan, kemudian dari SMK 4 Marabahan, kemudian SMK 4 Banjarmasin sendiri juga ikut. Lalu ada beberapa SMK swasta. Penyelenggaraan LKS juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, pendidikan vokasi memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri agar kompetensi yang diajarkan selaras dengan perkembangan kebutuhan lapangan kerja.
Dukungan dari mitra industri dinilai menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan lomba. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri memberikan jaminan bahwa standar kompetensi yang dilombakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan sektor industri saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan bahwa LKS merupakan program strategis dalam pembinaan peserta didik SMK untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, profesionalisme, dan daya saing sesuai bidang keahlian masing-masing. Selain menjadi ajang unjuk keterampilan, LKS juga menjadi sarana pembentukan karakter, budaya berprestasi, serta seleksi peserta terbaik untuk mewakili Kalimantan Selatan pada LKS tingkat nasional. Dunia kerja terus berubah seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital. Karena itu pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global. Melalui pelaksanaan LKS tahun ini, pemerintah berharap lahir generasi lulusan SMK yang memiliki keterampilan unggul dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis. Kompetisi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi peserta untuk terus mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun internasional. Rizky Wahyudi melaporkan. Berita olahraga. Kita beralih ke dunia olahraga. Sebanyak 13 tim voli dari Kota Banjarmasin ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga Poli 2026. Ajang ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 12 Juni sampai 15 Juni 2026 di Gor Indoor SKB Mula Warman, Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga. Kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bola voli secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda di Gor Indoor SKB Mula Warman Jumat sore. Ajang yang digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin menjadi wadah dalam penjaringan atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Sebanyak 16 tim voli putra dan putri dari usia remaja hingga dewasa ambil bagian pada turnamen yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Ketua Panitia Pelaksana Budiono mengatakan puluhan tim yang mengikuti kejuaraan tidak hanya berasal dari Kota Banjarmasin, tetapi sebagian berasal dari luar daerah. Ia mengatakan untuk usia para atlet yang bertanding tergolong campur, mulai dari pelajar hingga pekerja yang memiliki potensi pada cabang olahraga voli. Karena kita dikasih waktu selama 3 hari, ya, kita ada peserta jumlahnya 16 peserta, putra dan putri, 8 putra dan 8 putri. Tidak ada batas umurnya. Kita open dan ada beberapa pemain-pemain yang kita undang, yaitu dari Kabupaten Katola sebanyak 2 klub yang main di sini. Campur ya, ini ada yang usianya ada yang anak SMA, pelajar, orang lain bekerja, orang luar yang bekerja di Banjarmasin. Jadi usianya, dan ada nanti tim yang memang timnya mak-mak juga ada di sini meramaikan acara ini. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda yang hadir untuk membuka secara langsung kejuaraan menyampaikan apresiasi kepada PBVSI Kota Banjarmasin atas gelaran kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026. Menurutnya kejuaraan ini menjadi wadah untuk menjaring sekaligus pembinaan atlet voli potensial di Kota Banjarmasin. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Banjarmasin tahun ini yang ke-500. Pak Wali Kota menginginkan di 500 tahun ini ada 500 event, dan salah satunya adalah kejuaraan voli ini. Nah, kami berharap Pak, dengan adanya kejuaraan ini tentunya kita ingin mereka termotivasi untuk terus berlatih dan bisa menjadi juara, bukan hanya tingkat Kota Banjarmasin, tapi bisa di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Kalau melihat dari jumlah peserta, saya sangat senang sekali. Berarti bola voli ini memasyarakat sekali, dan juga dilihat dari kualitas pesertanya. Dan kita juga berharap itu selaras dengan kualitas permainan. Wakil Wali Kota juga menyebut antusias para peserta kejuaraan sangat tinggi, terlihat dari banyaknya generasi muda yang hadir dalam acara pembukaan. Ia berharap turnamen ini tidak hanya sekedar ajang untuk mencari juara, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun fondasi ekosistem olahraga voli di Kota Banjarmasin agar semakin maju ke depannya. Robi Angga melaporkan. Lintas Banua Pagi.
Ya, pendengar dan pemirsa, Varia DPRD Kalsel hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya dihimpun Fitriana Rahma berikut ini. Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Kalsel berhasil raih WTP ke-13 berturut-turut dari PPK RI dan Pansus DPRD Kalsel dalami persoalan distribusi BBM bersubsidi. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Kalsel berhasil raih WTP ke-13 berturut-turut dari PPK RI. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPK RI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan Desi Oktaviasari, Kamis 11 Juni 2026. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah PPK RI Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi. Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel, yang menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah. Pansus DPRD Kalsel dalami persoalan distribusi BBM bersubsidi. Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan serap berbagai masukan untuk mengurai persoalan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi dan logistik. Ketua Pansus DPRD Kalsel Haji Muhammad Syarifuddin menggelar rapat kerja bersama Organisasi Angkutan Darat Provinsi Kalimantan Selatan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalsel. Ia menjelaskan salah satu masukan dari Organda yakni mengenai dasar perhitungan kuota BBM subsidi yang diberikan kepada daerah. Menurutnya penentuan kuota yang tepat menjadi salah satu faktor penting agar distribusi BBM bersubsidi berjalan efektif. Organda juga mendorong adanya optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Yang menegaskan pengawasan yang kuat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Sementara itu, Alfi dan Ilva menyampaikan bahwa sekitar 810 unit truk anggotanya telah terdata dan dilengkapi alat pengawasan internal. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan penggunaan BBM bersubsidi oleh anggota tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menanggapi hal itu, Syarifuddin menjelaskan alat pengawasan itu memungkinkan organisasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan BBM bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, asas pengisian BBM subsidi dapat dibatasi sebagai bentuk pengendalian internal terhadap anggota. Komisi 3 DPRD Kalsel dorong relokasi U-turn kilometer 8. Penutupan putaran balik atau U-turn di kilometer 8 Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Kebijakan yang diberlakukan sejak 23 November 2023 tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar bersama instansi terkait sebagai upaya penataan lalu lintas. Langkah penutupan U-turn itu melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD 15 Kalimantan Selatan, aparat kepolisian, serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel. Lokasi tersebut dinilai rawan kecelakaan dan sering menimbulkan kemacetan kendaraan. Meski bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, kebijakan tersebut memunculkan keluhan dari warga sekitar. Mereka menilai akses mobilitas menjadi lebih terbatas sejak putaran balik ditutup. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 3 DPRD Kalsel menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustakimah itu membahas solusi yang dapat mengakomodasi keselamatan lalu lintas sekaligus kebutuhan masyarakat. Mustakimah menjelaskan warga mengusulkan agar relokasi U-turn dipindahkan sekitar 50 hingga 100 meter dari posisi saat ini. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi resiko kecelakaan sekaligus mempermudah akses masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan agar keputusan yang diambil tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Hasil pembahasan diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat sekitar. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 1 DPRD Kalsel bahas tuntas sengketa lahan di Lingkar Selatan. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat lanjutan terkait persoalan pengalihan lahan di Jalan Gubernur Subarjo atau Lingkar Selatan, Rabu 10 Juni 2026. Rapat tersebut dilaksanakan untuk memperjelas status lahan serta penyelesaian hak para pihak yang terlibat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan sekitar 2 bulan yang lalu. DPRD Kalsel berupaya mendorong penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai instansi. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Habib Hamid Bashir menjelaskan bahwa permasalahan tersebut memiliki rentang waktu yang panjang. Selain itu juga harus melewati tahapan administrasi yang melibatkan sejumlah lembaga karena lokasi lahan berada di wilayah Kabupaten Banjar. Menurutnya berbagai proses administrasi yang telah dilalui perlu ditelaah kembali agar diperoleh kejelasan hukum bagi seluruh pihak. Yang mengungkapkan dari total 25 borongan yang tercatat, masih terdapat 9 borongan yang belum terbayarkan. Sementara itu pihak ahli waris menyatakan belum pernah menerima pembayaran atas lahan tersebut dan masih menuntut hak mereka. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat lanjutan kali ini. Komisi 1 DPRD Kalsel juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi proses penyelesaian apabila para ahli waris memilih menempuh jalur hukum. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Demikian sejumlah kegiatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi. Lintas Banua Pagi. Dengan disampaikannya Varia DPRD Kalsel tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi di Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan dapatkan juga beragam berita kami di portal rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadliansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Lintas Banua Pagi. Pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.